Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam kisah inspiratif untuk hari ini bersama saya Hanif Al-Qadri. Kisah inspiratif untuk hari ini akan mengangkat perjalanan tentang kisah di balik kebiasaan manusia yang suka sekali bercermin. Barangkali Anda salah satunya. Kita lihat hikmah di balik kisah ini. Kisah ini berjudul Mencari Cermin yang Pudar. Bagian pertama. Manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk bercermin kepada orang lain. Meniru tingkah laku dan gerak-geriknya, mengikuti gaya hidupnya. Mulai dari cara berpakaian, cara berdandan, potongan rambut, model rumah, kendaraan, bahkan kadang sampai cara tersenyum sekalipun dan berbicara mengikuti gaya orang lain. Yang menurut dia dianggap lebih baik dan lebih sempurna. Perkataan orang lain menjadi cerminnya adalah mutiara petua dan permata nasihat bagi kehidupannya. Informasi perkembangan cerminnya senantiasa diupdate, tidak pernah ketinggalan. Bahkan foto-foto dan gambar-gambar sang idola pun terpampang di rumahnya atau di dinding FB, di dinding channel lainnya. Dia akan marah bila ada yang bersuara sumbang tentang cerminnya. Bahkan dia siap pasang badan bagi siapa saja menebarkan debu kotor padanya. Karena bagi dia, hanya orang itulah yang pantas untuk diikuti. Seorang panutan dan suri toladan baginya. Tapi sayangnya, banyak yang bercermin pada cermin yang pudar. Bahkan berantakan, hampir pecah. Sehingga hidupnya menjadi berantakan pula. Walaupun godaan iblis dan bisikan nafsu menghiasi keberantakan dirinya. Ia merasa senang dan gembira dengan gaya hidupnya. Padahal ia jauh dari standar kebahagiaan yang hakiki. Dan cermin dalam kehidupan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam mengarahkan alur hidup seorang hamba. Iblis dan bala sangat mengetahui hal ini, sehingga mereka berusaha untuk menciptakan cermin-cermin pudar dan berantakan, namun dihiasi beribu berlian yang gemerlapan. Sehingga kita manusia silau dan berebutan untuk bercermin kepadanya. Sebagai contoh, adalah fenomena acara di televisi yang menceritakan kehidupan para selebriti atau yang mirip dengannya. Di mana acara ini mengandung propaganda agar para pemirsa, mulai dari anak-anak, remaja, muda-mudi, bahkan orang tua sekalipun, ingin bercermin kepada mereka. Sehingga yang buruk dan dimurkai ilahi bila datangnya dari para artis idola itu dianggap biasa saja. Bahkan cenderung diikuti tanpa rasa malu. Karena buat mereka itu semua hal indah dan dianggap sempurna. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah mengetahui dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya. Manusia butuh cermin dan dia memang suka bercermin. Maka agar manusia tidak bercermin kepada cermin yang pudar dan pecah, hampir berantakan, Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan dalam kalamnya kepada siapapun manusia bahwa mereka harus bercermin. Karena Allah telah menciptakan cermin-cermin indah dan elok, di mana Allah setelah menceritakan semua itu
memberikan cermin yang tepat. Setelah menceritakan kisah-kisah para nabi sebagai cermin, sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman kepada nabi-nabi terdahulunya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Subhanallah. Merekalah yang pantas ditiru tingkah laku dan dicontoh gaya hidup mereka adalah orang bahagia penghuni surga. Dan juga ada kisah-kisah lagi penuh makna yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah hanya sekedar untuk wawasan dan wacana belaka. Namun lewat kisah-kisah itu, sebagai umat kita harus belajar mengikuti petunjuk-petunjuk mereka dan menjadikan mereka sebagai cermin dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Nabi Muhammad SAW adalah sosok cermin yang sangat elok, yang tidak pernah pudar dimakan zaman. Bahkan Allah telah menekankan tentang hal ini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Ketika kita telah benar-benar bercermin kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian para tabi'in tidak pernah meninggalkan cermin yang tak pernah pudar itu. Sehingga mereka pun menjadikan cermin-cermin elok bagi murid-murid mereka yang berlanjut sampai hari ini. Menyelami lautan kehidupan mereka akan menambah greget keimanan, memompa semangat untuk beramal baik. Apalagi di masa kini, masa krisis figur elok seseorang, sehingga sulit mencari cermin yang tepat. Abu Hanifah pernah berkata, kisah para ulama lebih aku sukai daripada banyak pelajaran fikih, lantaran dalam kisah itu terdapat gambaran akhlak dan adab mereka. Salah satu cermin yang elok dan tak pudar adalah kehidupan salah seorang tabi'in Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali yang dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Ayahnya berdarah Turki. Dahulunya adalah seorang hamba sahaya, sedangkan ibunya berawal dan berasal dari Khawarazm di Persia. Tengoklah bagaimana putra mantan budak ini kelak menjadi seorang ulama hebat dan konglomerat yang dermawan. Imam Zahabi menyebutkan tentangnya. Dialah imam Syekhul Islam yang paling alim di masanya, pimpinan orang-orang yang bertakwa di waktunya. Al-Hafiz Al-Ghazi, seorang pejuang, salah satu tokoh. Ibnu Mubarak telah mulai menuntut ilmu pada waktu yang mungkin agak terlambat. Imam Az-Zazabi menyebutkan bahwa ia baru memulai menimba ilmunya tatkala usianya memasuki 20 tahun. Namun hal ini tidak membuatnya tertinggal oleh teman-teman yang telah dahulu menimba ilmu terlebih dahulu. Perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, karena ilmu tetap bermanfaat sampai kapanpun. Dunia ini terlaknat, kata Rasulullah, dan dilaknat segala sesuatu yang ada padanya, kecuali zikrullah dan ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu.
Demikianlah kisah inspiratif untuk hari ini. Sampai jumpa.